Kita ke sorotan lain, saudara. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus beras oplosan yang melibatkan PT PIM. Dalam temuannya, polisi menyebut ada 4 merek beras yang tidak sesuai standar mutu. Polisi telah memeriksa 24 saksi dan juga sejumlah ahli untuk memastikan kualitas beras yang beredar. Telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka yang bertanggung jawab terhadap produksi dan peredaran beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan. Adanya beras premium merek Sania Fortune, Sofia dan Sip yang didapat dari beberapa lokasi pasar tradisional dan retail modern, dan setelah dilakukan uji laboratorium diketahui hasil komposisi beras tidak sesuai standar mutu. Informasi terkini dari Mabes Polri akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juru kamera Roy Ilman. Selamat siang, Cindy. Bagaimana proses penyelidikan hingga polisi menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini? Iya, Imron, selamat siang. Dari hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Ini menjadi alasan kenapa akhirnya polisi meningkatkan statusnya menjadi penyidikan, dan berakhir pada hari ini adalah rilis dari 3 orang tersangka yang merupakan pimpinan dari PT PIM. Yang tapi disebutkan ketiga tersangka ini tidak dilakukan penahanan. Ini juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Polri terhadap 3 tersangka kasus yang sama tapi berbeda PT, yaitu PT FS pada beberapa hari sebelumnya tidak dilakukan penahanan dengan alasan para tersangka cukup kooperatif sehingga tidak dilakukan penahanan. Untuk 3 tersangka ini juga tadi malam informasinya sudah dilakukan pemeriksaan, mereka datang tepat waktu memberikan pernyataan sehingga memang tidak dilakukan penahanan. Modus operandinya sebenarnya adalah dengan memproduksi dan memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Beberapa temuan dari polisi yang dirilis tadi misalnya adalah pertama, ditemukan baik itu dari pasar tradisional maupun dari retail modern, dan kemudian diuji dari hasil laboratorium tidak sesuai standar mutu yang diatur dalam peraturan Menteri Pertanian dan Kepala Bappenas. Nah, yang kedua, fakta yang kedua yang ditemukan polisi adalah bahwa meskipun sudah ada teguran tertulis, permintaan klarifikasi, tapi dari pihak direksi tidak ada upaya perbaikan signifikan terhadap temuan tersebut. Dan yang ketiga, kemudian ditemukan kalau sebenarnya di perusahaan itu ada dokumen instruksi kerja, ada dokumen untuk tes analisis quality control, proses produksi beras, pengendalian proses dan lain-lain, tapi pengendaliannya disebutkan tidak dilakukan dengan baik. Dicontohkan misalnya, untuk proses quality control seharusnya dilakukan setiap 2 jam sekali, tapi faktanya di perusahaan itu hanya dilakukan dalam 1 hari, hanya 1 sampai 2 kali. Itu pun dari seluruh pegawai yang ada di bagian quality control ada 22 orang, tapi hanya 1 orang yang memiliki sertifikasi quality control. Itu beberapa fakta yang ditemukan dan menjadi modal polisi menetapkan 3 orang tersangka pada hari ini, yaitu S selaku Presiden Direktur PT PIM, kemudian AI Kepala Pabrik PT PIM, dan DO Kepala Quality Control dari PT PIM. Selain itu juga ada beberapa alat bukti yang disita oleh polisi, tadi ditunjukkan kepada wartawan. Misalnya ada beras lebih dari 13.000 karung, baik itu dalam patahan kecil, besar, dan lain-lain. Kemudian juga ada beberapa dokumen seperti dokumen legalitas, dokumen izin edar yang dijadikan materi ataupun juga jadi alat bukti, dan nantinya tidak menutup kemungkinan akan didalami lagi kepada para tersangka dalam pemeriksaan perdananya dengan status barunya itu. Kepada para tersangka, mereka disangkakan pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Selain itu ada pasal lain dari Undang-Undang TPPU dengan ancaman pidana hingga 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Total dari polisi dalam mengungkap kasus ini sudah memeriksa 24 orang saksi. Kemudian beberapa ahli, misalnya dari ahli
ahli pidana, kemudian juga ahli laboratorium pengujian beras, ahli lab pengujian mutu produk dari Kementan dan lain-lain untuk menetapkan, memastikan bahwa pasal yang disangkakan juga sudah tepat, kemudian memastikan bahwa kasusnya ini sudah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Setelah ini yang masih akan dilakukan oleh polisi adalah memanggil dan memeriksa ada dari ahli korporasi untuk memastikan seperti apa tanggung jawab dari pihak korporasi dalam perkara ini. Kemudian juga akan mengumpulkan rekening-rekening dan juga aliran dananya untuk nanti diserahkan ke PPATK untuk dianalisis lebih lanjut. Dari Polri mengimbau juga kepada pihak terkait terutama tersangka, mengingat konteksnya pada tersangka ini tidak dilakukan penahanan untuk tetap bersikap kooperatif. Mengingat sebenarnya Polri punya kewenangan untuk melakukan penahanan baik itu dari faktor subjektif maupun juga objektif. Kalau dari objektif sudah memenuhi, yaitu untuk pidananya lebih dari 5 tahun, tapi berdasarkan pertimbangan subjektif polisi memutuskan untuk tidak diperiksa karena salah satunya adalah bersikap kooperatif. Selain itu polisi juga mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam membeli beras. Nah, tapi kemudian menjadi pertanyaan ketika masyarakat sudah teliti membeli dengan sesuai yang mereka inginkan, sudah ada keterangannya, sudah ada labelnya, apa yang bisa dilakukan. Kalau tadi dari pemerintah menyebutkan meminta juga untuk masyarakat selain juga lebih cermat, tapi ia memastikan kalau beras-beras yang sudah terindikasi tidak sesuai dengan SNI akan diminta untuk tetap dijual tapi dengan penurunan harga. Itu yang menjadi solusi dari pemerintah, sambil beberapa kebijakan lain akan juga tetap dikaji, dan dari Satgas Pangan yang juga salah satunya adalah Polri akan tetap melakukan pengembangan mencari apakah ada atau tidaknya lagi perusahaan-perusahaan lain yang melakukan dugaan tindak pidana berupa mengoplos beras. Imron. Baik, Satgas Pangan hari ini telah menetapkan tersangka dalam kasus beras oplosan, dan pengembangan kasus ini masih terus dilakukan karena masih ada dugaan terkait dengan perusahaan yang mengoplos beras dalam kasus ini. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Roy Ilman yang melaporkan dari Mabes Polri.